Eh, jadi waktu saya kuliah di sana, saya teringat begitu ya, memang kalau yang namanya persekutuan itu entah kenapa begitu ya. Tapi saya semakin merenungkan seperti itu juga kelihatannya di Alkitab, yang mengikuti Tuhan Yesus sampai pada kematiannya, bahkan sampai ke kubur, yang pertama kali itu perempuan. Jadi yang menyertai, ada satu bagian ayat firman Tuhan juga dituliskan perempuan-perempuan yang melayani dia, yang menyertai dia. Bahkan salah satu bendahara, suaminya, istrinya bendahara negeri begitu ya, istrinya Kuza itu. Mungkin Salome atau Maria yang lain, Maria, saya lupa namanya. Tapi minimal ada 3 begitu, yang setia sampai pada kebangkitannya, bahkan bertemu di Galilea. Jadi saya memang merenungkan makin dalam, mengapa laki-laki susah ya? Mengapa kok laki-laki ini agak banyak alasan kadang-kadang begitu untuk mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Tapi enggak juga ya. Kita bersyukur ada 12 murid Kristus, 12 rasul, ada Paulus, rasul ke-13 begitu. Ada banyak mereka yang melayani setelah Paulus, yang Timotius, Titus, itu Filemon, Epapras, itu semua nama laki-laki begitu. Ya. Ya memang juga karena di dalam budaya Yahudi nama perempuan itu sebenarnya tidak masuk bagian, tidak ambil bagian, begitu jarang disebut. Tetapi puji Tuhan, Alkitab, firman Allah itu sangat equal begitu ya, sejak dari awal Adam dan Hawa. Hawa diambil dari tulang rusuk Hawa begitu. Jadi Tuhan sendiri sudah menunjukkan bahwa kita perempuan dan laki-laki ini dipanggil untuk bersama-sama menjadi bagian dari proses bagaimana Allah memperbaharui dunia ini. Ya, izin saya sharing beberapa hal yang saya sudah persiapkan, dan ada PowerPoint yang saya berikan untuk menuntun kita, walaupun ini tidak menjadi hal yang kaku, tapi untuk lebih menolong kita semua melihat kembali mengenai mengenai visi pemuritan ini. Jadi saya agak berbeda dengan tahun lalu ya, Matthew. It's a little bit different, karena tahun lalu berpikir bahwa pertemuan itu hanya akan sekali begitu. Jadi saya lebih menekankan kepada poin leadership ya, and management begitu, bagaimana menjadi seorang leader. Tetapi tahun ini kita akan membuat seperti tahun lalu, ada 5 pertemuan. Jadi saya juga mungkin akan melibatkan beberapa teman-teman dosen yang lain, yang saya yakin mereka juga punya kehidupan rohani yang baik dan setia melayani Tuhan untuk berbagi. Namun di pertemuan pertama ini saya mulai dengan yang namanya visi. Ya, saya mulai yang namanya visi. Saya bersyukur di sini melihat ada Matthew, ada Axel, ada Ralpi yang di Jayapura ya, di Papua, hadir di dalam pertemuan ini. Semoga tidak ada masalah dengan jaringan ya, dan teman-teman semua yang wanita perkasa ya. Jadi saya mulai dengan visi pemuritan ya, dan kalimat yang luar biasa dari City Start ini, one of the Cambridge 7. Nah, nanti teman-teman bisa cek ya kalau butuh nanti mengenai latar belakangnya. Sebentar, ada sesuatu kah yang saya salah? Di Sorong, maaf. Ya, Ralpi, mohon maaf. Saya selalu mengingat Jayapura, tante saya di sana begitu. Sudah pernah juga ngobrol dengan Ralfi di kelompok begitu ya. Thank you Ralfi. Kamu di Sorong bukan di Jayapura ya. Baik. Jadi only one life. Ya, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Ini seperti puisi begitu ya. Tapi ini salah satu kalimat dari City Start ya, seorang mahasiswa. Kalau saya tidak salah dia one of the Cambridge 7. Jadi mereka dulu punya grup 7 orang mahasiswa Cambridge yang brilian. Kemudian ketujuhnya ini terpanggil menjadi misionaris. Salah satunya adalah City Start. Ya, City Start.
Kalau saya tidak salah pelayanannya ke daerah Cina, Taiwan, ya, ke daerah Macau, ya, kalau saya tidak salah. Mungkin nanti kalau saya salah, saya akan cari kembali dan sampaikan perbaikannya kepada teman-teman. Ada satu kalimat yang luar biasa dari dia. Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Ini kalimat yang saya kira menjadi pengantar yang baik buat kita bicara tentang pemuritan dan bicara tentang visi. Bicara tentang visi pemuritan pada siang hari ini, sore hari ini. Nah, kita mulai dari apa itu visi? Saya mulai dari definisi. Visi, ya. Visi. Dari Cambridge Dictionary mengatakan, visi is the ability to see. Ya. Ability to see, kemampuan untuk melihat. A vision can also be something seen in a dream or as a result of a religious experience. Yaitu yang dimiliki oleh City Start dan teman-temannya tadi. Mereka memiliki visi. Ada kemampuan yang Tuhan berikan untuk melihat sesuatu. Mungkin itu sesuatu yang mimpi atau yang jauh di depan terkait dengan religious experience. Ya, bagaimana mereka dipanggil untuk menjadi misionaris. Ya, mereka meyakini bahwa mereka dipanggil untuk menjadi pemberita Injil. Ya, tidak semua orang punya panggilan yang sama. Tidak semua orang punya diberikan Tuhan untuk hal yang seperti ini, seperti City Start dan teman-temannya. Tapi dimanapun kita, apapun profesi kita, bahkan kita sebagai mahasiswa pun sekarang, itu kita bisa memiliki visi yang luar biasa seperti mereka. Nah, menurut Merriam-Webster, visi itu adalah special sense by which the qualities of an object, ya, such as color, luminosity, shape, and size, constituting its appearance are perceived through a process. Jadi di sini ada kata-kata through a process. Jadi visi itu tidak hanya sesuatu yang sekali dapat, tetapi visi itu bisa juga tercipta karena adanya proses. Proses melihat tentunya. Proses mengerjakan sesuatu tentunya. Atau proses terjun langsung ke suatu aktivitas tentunya. Atau suatu kegiatan. Sehingga kemudian seseorang memiliki visi yang lebih besar dari apa yang pertama kali dia jalani, ya. In which, kalimat yang luar biasa ini, saya orang optik, ya, fiber optik, saya orang elektro, saya senang dengan kalimatnya, makanya saya pilih definisi visi di Merriam-Webster yang paling lengkap, yang paling panjang, ya, kalimat ini. In which light rays entering the eye, jadi cahaya, sinar memasuki mata kita, ya, entering the eye are transformed, ya, by the retina into electrical signals. Jadi ada pulse, ya, masuk ke mata kita sampai ke retina, ditransfer menjadi electrical signals that are transmitted to the brain via the optic nerve. Nah, ini jadi Anda bisa melihat di sini ada proses. Ketika kita melihat ini, benda ini, kita bisa melihat benda ini karena ada cahaya yang masuk ke mata kita. Kita tahu bahwa ini benda yang namanya mangkok. Mangkok panjang, tingginya sekian, berwarna hijau, lalu ada stain-stain di gelasnya, begitu. Di sini dikatakan ada color, luminosity, shape, and size. Bahkan mungkin kalau saya smell begitu, ya. Smell begitu. Jadi kita bisa melihat benda ini karena ada cahaya masuk ke dalam mata kita dan mentransformasi, melakukan proses sehingga memberikan informasi ke otak bahwa ini yang namanya adalah mangkok, ya, dengan warna hijau, panjangnya sekian. Nah, teman-teman, ada dua hal memang. Jadi satu, visi itu bisa sesuatu yang langsung kita dapat dalam sebuah mimpi atau dari hasil pergumulan pengalaman rohani, dan itu drive, ya, mendorong kita melakukan sesuatu dengan cepat dan dengan segera dan di dalam satu keyakinan yang penuh. Seperti peristiwa yang dialami oleh Paulus dalam perjalanan ke Emmaus, begitu. Dalam perjalanan ke Damaskus, maaf. Paulus dalam perjalanan ke Damaskus. Tetapi melalui yang kedua kita lihat Paulus juga mengalami ada cahaya yang masuk, ya. Tapi bukan cahaya yang biasa, ini cahaya rohani, begitu. Cahaya dari surga
yang luar biasa, membutakan matanya, ya. Tetapi dia bisa mendengar suara, orang lain di sekitarnya tidak dengar suara apa-apa. Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan itu membuat sebuah pertobatan dalam diri Paulus. Walaupun kemudian dia 3 hari buta, sampai ke Damaskus, Tuhan memberikan penglihatan kepada Ananias. Ini juga penglihatan lagi. Ananias awalnya takut karena tahu siapa Paulus. Paulus adalah penganiaya jemaat. Dia seorang Farisi ahli Taurat yang sangat zeal gitu ya, getol untuk menghancurkan orang Kristen, bahkan mempenjarakan anak-anak Tuhan begitu, ingin membawa dari Damaskus yang pada saat itu menjadi pusat kekristenan juga selain Yerusalem, membawa ke Yerusalem untuk dianiaya dan dibunuh. Tapi di tengah perjalanan, Paulus mengalami pertobatan, encountering by the Christ himself. Kemudian di Damaskus, Tuhan memanggil dalam penglihatan juga Ananias, membuat matanya yang buta kembali bisa melihat dan memberikan visi. Pergilah, engkau menjadi alat bagiku untuk memberitakan Injil, terutama kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Karena itulah Paulus pergi dan menjadi saksi Tuhan, menjadi murid Kristus yang setia. Dan kita mendapatkan ceritanya di dalam firman Allah. Nah, teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, discipleship. What is discipleship? Nanti baru kita bisa kawinkan antara vision and discipleship. Ya. What is discipleship? Ini dia yang awal. In Christianity, ya, disciple primarily refers to a dedicated followers of Jesus. Dedicated. Ingat kata-kata dedicated. Dedicated berarti yang mendedikasikan hidupnya. Berarti yang betul-betul tekun, taat, setia, menjadi follower of Jesus. And it's not just a follower. Ini bukan sekedar follower, ya, tetapi follower yang dedicated. Dedicated follower. It's different. If you are just a follower, kalau Anda hanya seorang follower, itu Anda hanya ngikut saja, tidak tahu kemana arah. Tapi kalau dedicated follower, it means you know where is the direction, where your master is going, kemana arah yang sedang dituju. Dan di sini, dalam konteks Christianity, istilah ini muncul, disciple, bahwa kita the disciple of Jesus. Ya. Nah, in ancient biblical word, a disciple, ya, actively imitated both the life and teaching of the master. That's why di dalam firman Allah yang akan kita lihat sebentar lagi, itu kemanapun Yesus pergi mereka ngikutin. Imitated. Betul-betul mereka mengimitasi, meniru kehidupan sang guru, pengajaran sang guru. Nah, the word discipleship sebenarnya tidak pernah terjadi di Alkitab. Tidak pernah kata pemuritan muncul. Tetapi ini dari kesimpulan yang ada. Namun kata yang muncul, New Testament Greek, itu adalah Matthew. Ini ada Matthew ya. Matthew. Ya, Matthew. Itu sebenarnya dari bahasa Yunani, Matthew, yang artinya to make disciples. Ya, to make disciples. Kita bisa menemukan ini nanti di Matius 28. Tapi juga kita lihat di Kisah Rasul 14 ayat 21. Ya, teman-teman, Kisah Rasul 14 ayat 21 saya bacakan buat kita. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-21 ini dalam konteks perjalanan Paulus ke kota-kota di Iconium, Listra, dan Derbe. Ya. Paulus dan Barnabas, waktu mereka akan kembali ke Antioquia, memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Iconium, dan Antioquia, dan memperoleh banyak murid. Ya. Jadi ada kata Matthew, to make disciples, membuat banyak murid. Ya, membuat banyak murid. So, it can mean preach the gospel so that people get converted to Christ and become Christians and thus disciples. Jadi, proses yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas itu adalah proses untuk memperoleh banyak murid. To make disciples. Itu yang disebut dengan discipleship, pemuritan. Nah, kita harus menyadari bahwa discipleship is an ongoing process yang tadi saya katakan, ya. And we should never quit learning and growing in our walk with Christ.
Just as the New Testament disciples who chose to follow Jesus, we too should continually learn and grow stronger in our personal relationship with Him and in our personal relationship with Him. Remember, yeah, Christianity is always about relationship. It's nothing to do with religion. Although people say that you're Christian, yeah, I'm Muslim, I'm Hindu, I'm Buddhism. It is a religion, but we know deep in our heart, yeah, Christianity is always about relationship. With who? With somebody, person, the Trinity God. Yeah, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. It's about our personal relationship with Him. That's why we are growing in our relationship, in our walk with Christ. We are growing in our learning of Christ. We are growing in our commitment to Christ. We are continue learning. So that's why as I remember last year, I said to them, yeah, a long life learner, teman-teman, a long life learner. We are a long life learner. Kita adalah pembelajar, murid seumur hidup. Kita tidak akan pernah selesai belajar. Although we will be a teacher, a leader, a master, but we still learn from whom? From the very master, namely Jesus, as our Lord and Savior. That's my question here. Do you desire to lead and disciple others along the way with all that you have already learned and experienced? Do you desire? Do you have eagerness? Do you have desiredness to lead and to disciple others along the way with all that you have already learned and experienced? And of course, you will still learn. Like me, I'm still learning. But now the commitment, now the calling is on you, because this is your generation. This is your generation. This is your opportunity. This is your time, not my time anymore. I've done my time when I was a student like you. I become the leader. I make disciples. I make disciples of the students, even not only from UI students, but also from another campus, another university. I lead them, I disciple them to be the followers of Jesus. So we will see, okay, many things involved in the process. Yeah, many things involved in the process. Yeah, we will see Mark 8:34-38, transformation and repentance, making God your priority. Ya. Kalau Anda melihat Markus 8, yang saya bacakan, Markus 8, ayat yang ke-34 sampai ke-38, di sini penulis kitab Markus, yakni Markus sendiri, ya, Markus yang adalah kemenakan dari Petrus, ya, ini adalah kemenakan dari Petrus. Dia menuliskan di sini mengenai ketekunan mengikut Yesus. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. 3 hal ini yang menjadi panggilan utama dari seorang Kristen. Apapun profesinya, apapun situasinya, apapun keadaannya. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Saya ngomongnya mungkin mudah ya teman-teman. Tetapi di zaman itu ini hal yang sangat luar biasa. Karena siapa yang mau menyelamatkannya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya? Kalau seluruh dunia. Apa gunanya menjadi orang kaya? Apa gunanya menjadi orang terhormat? Apa gunanya menjadi orang yang perform, berprestasi, tetapi tidak mengenal Kristus? Ia kehilangan nyawanya. Apakah yang dapat diberikan ganti nyawanya? Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya
diiringi malaikat-malaikat kudus. Siapa yang malu karena Kristus, maka Kristus pun akan malu terhadap dia, akan dia. Itu makanya Paulus selalu mengatakan kepada anak rohaninya Timotius, jangan malu karena aku. Meskipun aku seorang yang dipenjara, meskipun aku seorang dianggap sebagai pemberontak, meskipun aku dianggap sebagai orang yang pengadil. Kenapa? Karena nanti kamu akan dapat rewardnya di dalam surga yang kekal. Itu kata-kata Paulus kepada Timotius. Learning the written word of God with commitment. Ini juga sangat penting, teman-teman. Apa yang kita pelajari dari firman Allah, itu yang kita hidupi dalam komitmen kita kepada Allah, kepada sesama. Ya, seperti Paulus katakan di dalam Yohanes 8, seperti Yohanes katakan di dalam Yohanes 8 ayat 31 32. Ini juga satu bagian firman Tuhan yang sering dikutip dalam konteks kebenaran yang memerdekakan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. If you are constant in my word, then you are my disciples. Kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. You will know the truth, and the truth will set you free. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. That's why I put here, all truth is God's truth. Kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran Allah. Karena apa? Karena ketika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita orang berdosa, kita dibenarkan, kita diselamatkan oleh Kristus, kita mendapatkan hidup yang kekal, itu memerdekakan kita. Tidak ada lagi perhambaan atas dosa. Hidup ini menjadi sukacita. Hidup ini penuh dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, kita melakukannya dengan joy, sukacita. Karena apa? Karena kita sudah menjadi ahli waris anak-anak kerajaan surga. Luar biasa. Renungkan kembali akan betapa luar biasanya kasih karunia Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Loving, edifying, serving others as God leads. Ini kalian bisa baca nanti dalam 1 Yohanes 3, 11-16. Bagaimana kita juga diminta untuk mengajar, ya, untuk menasihati, dan melayani serta mengasihi sebagaimana Tuhan memimpin. Focusing on living righteously, being fruitful. Ya, Yohanes 15 ayat 7-10, Galatia 5 ayat yang ke-22. Saya mungkin minta satu orang, ya, boleh minta Axel yang baca. Axel baca Galatia 5 ayat 21-22. Boleh minta Axel baca Galatia 5 ayat 21 dan 22. Silakan. Ya, Galatia 5 ayat 21 dan 22 demikian bunyinya. Ayat 22 aja atau 21? Dari 21, dari 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Teruskan sampai 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih Axel. Jadi saya tadi mengajak kita melihat 21 itu kontrasnya, teman-teman. Kontrasnya. Barang siapa melakukan hal-hal yang di atas, kalian bisa baca hal-hal yang di atas dari ayat 19, perbuatan daging, sinful nature itu. Barang siapa melakukan sinful nature itu, hidup dalam sinful nature, kedagingan, maka tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jangankan hidup yang berbuah, tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Walaupun kamu bilang kamu sudah Kristen, tapi kalau kamu masih hidup di dalam kedagingan, kamu tidak hidup di dalam kekudusan, kamu tidak hidup dalam kehendak Tuhan, maka hidupmu itu tidak berbuah. Dan kamu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jangan jadi Kristen KTP. Itu yang kita mau. Maksudnya
kita tidak mau menjadi Kristen kafir. Itu yang kita mau dalam pengertian kita mau mengubah cara pandang orang-orang bahwa kekristenan itu tidak hanya sekedar KTP, tidak hanya sekedar agama, tetapi bicara soal transformasi. Ya, transformasi. Di sana ada repentance, pertobatan. Sungguh-sungguh transformasi, repentance. Tiap-tiap hari, every day. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam kedagingan atau perbuatan daging. Karena perbuatan daging kamu tidak perlu, karena perbuatan daging itu di sekitar kita. Kita hidup dalam daging, perbuatan daging di sekitar kita. Dalam diri kita juga ada. Kalau kita tidak lawan itu, kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan, dalam firman Tuhan, maka perbuatan daging itu akan menguasai kita. Maka di sini dikatakan, jangan lagi melakukan hal demikian. Tetapi buah roh, ya lihat ya, bagaimana kontrasnya. But the fruit of the spirit, ya, buah roh ada 9 di sini. Satu roh, tetapi ada buahnya banyak. Satu kehidupan berbuah banyak, begitu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, teman-teman. Jadi kalau hidup kita itu adalah hidup yang berbuah, hidup yang kudus, maka kita tidak akan hidup mengikuti kehendak daging. Kita tidak akan hidup mengikuti hawa nafsu daging. Kita tidak akan hidup mengikuti keinginan mata. Seperti Yohanes mengatakan, keinginan mata, keinginan daging, ya, kemauan-kemauan yang berdosa itu adalah kehidupan dunia. Dunia dalam pengertian segala konteks dunia yang berdosa pemikirannya, bahkan di dalamnya juga ada iblis yang dibalik dari segala kebebalan hidup manusia. Nah, di sini dikatakan Galatia 5 ayat 22 ini, hiduplah di dalam buah roh, ya. Hiduplah oleh roh ayat 16. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Let your life led by the Spirit. Ya, let your life led by the Spirit. Let your life led by the Spirit. Then you will not do the sinful nature. Itu penting sekali. Jadi ini proses ya. Dan yang terakhir ini accountability with godly authority. Ya, godly authority. Jadi otoritas kita berasal dari Allah, ya, bukan berasal dari diri kita sendiri. Jadi minimal 5 hal ini ada di dalam proses yang namanya pemuritan. Teman-teman renungkan dirimu seperti apa perlahan-lahan. Transformation and repentance. Learning the written word of God. Living it by the commitment. Loving, edifying, serving others. Serving the Lord as you serving others. Focusing on living righteously. Being fruitful in your life. Let your life led by the Spirit. Accountability with godly authority. Not with your own authority, but with God's authority. Transparan hidup kita. Jadi hidup kita hidup yang transparan, otentik, hidup yang jujur, integritas apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak di make up, tidak hidup karena orang lain, atau tidak ingin hidup karena ingin seperti orang lain begitu. Tetapi kita hidup karena identitas kita di dalam Kristus. Nah, fondasinya apa di sini? Ada beberapa value yang menjadi fondasi. Ya, evangelism, sharing the gospel of Jesus Christ. Nanti kita akan kembali ke sini. Saya akan ulang. Being changed by renewing of your mind. Ya, Romans 12 verse 2. Ini bagus ini ayatnya. Ya, teman-teman. Boleh minta Matthew yang bacakan. Roma 12 ayat yang kedua. Saya ingin mengemphasize kembali bagian ini kepada kita. Roma 12 ayat yang kedua. Baik, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, menurut Matthew di situ, bagaimana caranya supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Di sini dibilangnya berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bagaimana caranya itu? Bagaimana caranya berubah oleh pembaharuan budi? Itu out in or inside out atau outside in? Inside out atau outside in?
Inside out sih. Yes. Ya. Yes. Inside out, teman-teman. Jadi perubahannya itu perubahan yang dimulai dari dalam. Change by renewing of your mind. Diubah karena kita mengalami transformasi akal budi. Ini kalau teman-teman bayangkan seperti kupu-kupu, teman-teman. Jadi kata yang dipakai di sini adalah metamorf, ya, metamorfosa. Coba bayangkan. Sebenarnya kan kupu-kupu itu dari awal dia dari dari larva ke pompong kupu-kupu. Sebenarnya kan dia orang yang sama, pribadi yang sama kan. Tapi dia mengalami pembaharuan, ya, mengalami transformasi. Karena itu dikatakan kalau kita mengalami pembaharuan, mengalami transformasi, kita mengenakan pakaian yang baru. Pakaian yang lama dilepas. Itu di Efesus pasal yang keempat. Ya. Kenakanlah pakaian yang baru. Kenakanlah Kristus. Ketika kita sudah bertobat, kita mengenakan pakaian yang baru. Kristus. Sehingga apa? Sehingga yang lama itu kita lepaskan. Ya, memang ini proses. Makanya disebut di sini, tetapi berubahlah oleh. Jadi berubah itu kan proses. Ya, change by renewing of your mind. Tetapi prosesnya itu jelas. Ada di sana yang namanya pertambahan, pertumbuhan. Mungkin ada yang bilang, oh, kalau saya tidak kalau saya naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Oke. Saya katakan, cek kembali. Apakah memang begitu yang Tuhan mau? Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Senang nggak kalau Anda di rumah sakit melihat yang seperti itu? Ada saudara Anda, ada anggota keluarga, atau kamu sendiri melihat di layar komputer bagaimana pulsamu naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Mengkhawatirkan bukan? Sangat mengkhawatirkan. Ya, sangat mengkhawatirkan. Kalau naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, berarti kalau nambah kurang, berarti 0. Kalau diambil rata-ratanya itu 0. Tidak ada, berarti sama dengan jalan di tempat, status quo. Tidak begitu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau kita mengalami pertumbuhan. Walaupun kadang gagal, naik lagi, kadang gagal, naik lagi. Tapi jelas kurvanya, kita naik menjadi dewasa serupa seperti Kristus. Itu yang dimaksud di sini. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, teman-teman. Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Maka hendaklah engkau juga demikian. Sempurna, excellent. Excellent, perfect. Walaupun kita tidak bisa mencapai itu selama kita di dunia. Tapi kita dipanggil untuk excellent, perfect. Worshiping God in all you do. Itu bagian sebelumnya. Totalitas pelayanan. Totalitas pelayanan. Persembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, persembahkan hidup sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Serving God towards His purpose. Serving God towards His purpose. Demonstrating the word to the world the power given us by the Holy Spirit. Yang tadi sudah kita baca. Karena kuasa Roh Kudus, maka kita bisa mampu hidup menghasilkan buah-buah roh. Kita harus demonstrate, ya. Kita harus demonstrate. Kita harus exercise the power of the Holy Spirit, ya. Kuasa Roh Kudus, kuasa yang menguatkan, kuasa yang menghancurkan, kuasa yang menembus, kuasa yang membuat kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Teman-teman, ini hal-hal yang menjadi fondasi, nilai-nilai fondasi dari seorang murid atau pemuritan yang kita jalani di dalam Tuhan. Nah, apa sih sebenarnya visi pemuritan itu? Ya, inilah visi pemuritan itu. Inilah visi pemuritan itu. Saya boleh minta kesediaan Holly, ada Holly kan? Holly Kalele untuk membacakan Matius 4 ayat 19 sampai 20. Silakan Holly. Oke, Mister.
Matius 4 ayat 19-20, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ya, terima kasih, Oli. Terima kasih, Mister. Ya. Oke. Teman-teman masih bisa dengar suara saya baik kan? Saya tadi merasa ada sinyal yang kurang baik. Masih bisa? Dengar dengan baik? Oke, baik, thank you. Jadi kalau kita lihat cerita ini, ya, kalau kita lihat sebenarnya ini cerita di awal-awal pelayanan Tuhan Yesus ketika dia memanggil murid-murid yang pertama. Dari ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan Yesus memberikan visi kepada mereka. Maka dikenal dengan istilah visi pemuritan. Ada dua orang bersaudara, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menjala ikan, tebarkan jalannya di Danau Galilea. Karena mereka memang profesinya sebagai penjala ikan, ya, nelayan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Come, follow me. Ya, come, follow me. And I will make you the fishers of men. Come and follow me. I will make you the fishers of men." Saya merenungkan ini, saya bisa berkata begitu. Matthew, come and follow me. I will make you a disciple who makes the disciples. Come and follow me, Holy. Come and follow me, Ralphie. Come and follow me, Axel. Come and follow me, Napitasari. Come and follow me. Saya tidak bisa melihat nama kalian satu persatu karena ditutupin oleh PowerPoint ya, teman-teman. Kelemahan dari Google Meet begitu. Tapi saya mau sebutkan satu persatu tadi yang saya lihat di awal tadi waktu kita masih saling melihat satu persatu begitu. Tapi itu dengarkan panggilan Tuhan dengan nama kalian masing-masing. Dengarkan panggilan Tuhan. Pakai nama kalian masing-masing. Mari ikutlah aku. Tuhan memanggil dengan lembut. Come and follow me, and I will make you the fishers of men. Kalau saya tidak mendengarkan kalimat ini di tahun 99, tahun 2000, tahun 2001, maka tidak akan ada murid-murid yang saya hasilkan. Kalau saya tidak mau mendengarkan panggilan ini 20 tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu, maka tidak akan ada orang-orang yang saya hasilkan sebagai buah dari pelayanan saya untuk betul-betul menjadi murid yang memuridkan kembali, yang melanjutkan pelayanan pekabaran Injil di kampus saya maupun juga di kampus yang kepada siapa Tuhan mengutus saya bermisi. Walaupun saya student pada saat itu, I'm a student at the time. I was a student just like you. Tapi kalimat ini kan, kujadikan penjala manusia. Kujadikan pembina murid. I'm a student. But God, Jesus calls me to be the disciple who makes disciple. Mari ikutlah aku. Kalau Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, dan kedua 12 murid Yesus dikurangi Yudas plus Matias yang ketemu di kisah para rasul. Kalau mereka tidak mendengarkan ini pada saat Yesus memanggil mereka, bagaimana Injil itu bisa tersebar? Bagaimana Injil itu bisa bermultiplikasi? Bagaimana murid-murid itu bisa bertambah? Bagaimana ada orang seperti Saulus, Stefanus, Timotius, Lukas, dan sebagainya? Tidak akan mungkin ada. Kalau tidak ada orang yang menyerahkan diri. Teman-teman, you have to listen to the call. Somebody calls you. Somebody calls you right now. Just right now at this moment. Somebody calls you. Somebody higher calls you. Jesus.
God. Jesus calls you. Come and follow me, and I will make you the fishers of men. Saya lihat kembali KBBI, ternyata betul, sama artinya. Multiplikasi, tindakan atau proses memperbanyak. Make disciples, pemuritan, make disciples. Memiliki arti dalam kelas nomina, kata benda, sehingga multiplikasi dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Ya. Apapun bisa sebenarnya dimultiplikasikan, apalagi manusia. Ilustrasinya seperti ini, teman-teman, secara simpel. Kalau ada satu Matthew menggembalakan 3 anak, memuridkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang setia di dalam Kristus, maka 3 anak ini di dalam kasih karunia Tuhan kiranya boleh memuridkan kembali 3 anak yang lain. Mungkin ada yang memuridkan cuma 2. Mungkin kemudian dari 1 ini hanya memuridkan 1. Mungkin saja dari 3 orang ini yang berhasil cuma 1 begini. Tapi at least 1, teman-teman. At least ada orang, ada generasi after you, after me. There is a generation to generation yang terus-menerus diestafetkan berita Injil. Berita Injil itu. Apalagi kalau bisa bermultiplikasi demikian. Dan kita nggak tahu di mana nanti anaknya, anak kelompok kecilnya Matthew. Anggota small groupnya Matthew akan memuridkan. Mungkin di mana? Setelah dari kampus, dia menjadi seorang murid yang sungguh-sungguh dia memuridkan. Lalu murid-muridnya itu juga nanti ada yang kemana nanti setelah alumni, ya, setelah menjadi alumni, setelah menjadi bekerja, menjadi tetap pekerja yang setia, memuridkan kembali di sana. Pola ini berjalan terus. Ya. Oh, di kampus tetap dipertahankan. Tapi jangan cuma lihat kampus, teman-teman. Lihat juga kampus lain. Kalau ada yang mau pergi ke kampus lain dengan segala pergumulannya. Tapi jangan cuma lihat juga kampus lain. Lihat juga kalau Anda sudah lulus menjadi seorang alumni. Di tempat kerja Anda memuridkan kembali. Karena sudah punya pengalaman ini, tindakan ini, pemuridan ini. Maka lihat bagaimana efeknya luar biasa. Kita pertahankan ini di kampus kita. Tapi juga kita rindukan bahwa ini akan bermultiplikasi tidak hanya di kampus kita, tapi juga di tempat-tempat kemana orang-orang yang sudah menjadi murid ini, pribadi-pribadi ini, tetap mengerjakan proses pemuridan sampai akhir. Nah, ada satu kalimat yang bagus. Saya jangan lihat nama gerenya di sini, tapi di sini saya lihat, kitalah para investor rohani. Kita ini investor, teman-teman. Kalian belajar entrepreneurship kan? Kalian belajar investment kan? Kita investor rohani. Apa yang kita invest? Hidup kita. Apa yang kita invest? Waktu kita. Apa yang kita invest? Pikiran kita. Apa yang kita invest? Pengalaman-pengalaman kita. Intinya yang kita invest itu hidup kita bagi pekerjaan Tuhan. Bermultiplikasi. Saya ingat satu ayat di 1 Tesalonika. Ya. Ini karena tiba-tiba terpikir, ini memang di luar persiapan saya, tapi saya ingat ayat itu luar biasa. Paulus bicara di Tesalonika pasal 1 Tesalonika pasal yang kedua. Ketika dia bicara bagaimana tentang penginjilannya di kota Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 8 saya baca. Ayat 8. Ya. Demikianlah kami, mulai dari ayat 7, maaf. Mulai dari ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Invest, ya. Paulus invest hidupnya bagi orang Tesalonika. Seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena apa? Karena kamu telah kami kasihi. Ya, renungkan nih ayat yang ke-8 ini. Demikianlah kami, seperti ibu mengasuh dan merawati anaknya, dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah, jadi kami tidak hanya rela membagi Injil, sharing firman Tuhan, sharing pengalaman rohani, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu.
karena kamu telah kami kasih. Kalau ingat tadi di awal saya katakan, in ancient biblical world, itu pemuritan itu tidak seperti sekarang, yang ketemunya 2 jam, 3 jam, ya sekali seminggu, pas pertemuan meeting, pas meeting yang diadakan dengan Zoom atau pertemuan langsung offline begitu. Kalau dulu si murid itu pergi kemana? Gurunya pergi. Hidupnya mengkopi hidup gurunya. Makanya ada lagu, more like the master I would ever be. More, more, na 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 na. More like the master. Ada lagu seperti itu. Karena si murid mengkopi hidup gurunya. Kemana gurunya pergi, dia pergi. Apa yang gurunya lakukan, dia lakukan. Gurunya tidur, dia tidur. Gurunya makan, dia makan. Gurunya mengajar, dia juga ikut mendengarkan. Supaya nanti dia bisa jadi pengajar. Kemana saja. Sebenarnya itu yang perlu kita lakukan di zaman 21 ini, teman-teman. Walaupun pertemuan itu mungkin banyak, hanya sekali seminggu, 2 jam sekali pertemuan. Tetapi kiranya di dalam life, dynamic life ya, yang kita miliki, ada terus relasi kita dengan pemimpin kita. Ada terus relasi si pemimpin dengan yang dipimpin. Sebagai leader dengan yang dipimpin. Kalau saya sebut sebagai mentor dengan mentee, boleh juga. Tapi sebagai leader, sebagai gembala dengan domba. Sebagai pemimpin dengan yang dipimpin. Sebagai seorang yang memuridkan dengan yang dimuridkan. Itu ada relasi yang dekat juga. Sama seperti masing-masing kita, saya relasi dekat dengan Tuhan, yang saya pimpin juga dengan Tuhan, maka kita melihat kepada Tuhan terus. Dalam perjalanan relasi pemuridan itu, dalam proses itu, kita melihat kepada Kristus. Karena kita murid Kristus. Tetapi si anggota ini, si member ini, si disciple ini, dia melihat kepada apa yang dilakukan oleh masternya, gurunya, gembalanya, pemimpinnya. Nah, kalau Anda dipanggil menjadi pemimpin itu, maka Anda sebagai seorang investor rohani, menginvestasikan hidup Anda bagi pekerjaan Tuhan, seperti Paulus, sebagai seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Bahkan di dalam ayat yang ke-11 dia katakan, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya. Jadi sebagai seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya, sebagai seorang bapa yang menasihati dan menguatkan. Ya. Jadi teman-teman, peran kita menjadi double memang. Ya. Tapi kan kita komunitas. Ya. Si anak itu juga bisa belajar dari pemimpin yang lain. Tidak hanya belajar dari kita. Sepanjang semuanya belajar dalam satu komunitas umat Tuhan, maka semua pengajar bisa menjadi pengajar untuk semua. Dan semua anggota bisa menjadi anggota untuk semua. Kalau kita tidak mampu mengerjakan sebagai bapak dan ibu, kita tetap setia sebagai bapak misalnya. Yang lain bisa sebagai ibu. Jadi tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Makanya panggilan tadi saya buat di sini jelas. Do you desire to lead and disciple others along the way with all that you have already learned and experienced? Do you desire? Tuhan minta keinginan kita. Tuhan minta kemauan kita. Tuhan mau itu. Kalau kita berkata ya, maka Tuhan akan memimpin. Tuhan akan memperlengkapi dan Tuhan akan menolong. A great teacher takes a hand, opens a mind, and touches a heart. Master as teacher. Membimbing, takes a hand, opens a mind, membuka cakrawala, and touches a heart. Menyentuh hati dari orang yang dipimpin. Kalau kita kembali kepada Matius pasal yang keempat tadi, teman-teman. Matius 4 tadi, Matius 4 ayat 19 sampai 20 yang sudah dibaca oleh Holly dan yang saya kembali tegaskan lagi. Di sini Yesus menyentuh hati dari orang-orang itu, para nelayan Galilea itu. To the point, langsung dia berkata, mari ikutlah aku. Come and follow me, and I will make you the fishers of men. Allah memanggil kita menjadi pengikut dia, Allah memanggil kita menjadi pengikut Kristus, menjadi penjala manusia. Ya. Penjala manusia.
Walaupun kamu ini sebagai seorang mahasiswa, ya student, tapi kamu dipanggil untuk menjadi pembuat murid, penjala manusia. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena Injil itu memang bisa menerobos semuanya. Injil itu universal. Injil itu universal. Lalu lihat respon mereka. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Nah, teman-teman, ada satu hal yang tidak muncul di sini, tapi ada di Lukas pasal yang ke-6. Ya, di Lukas pasal yang ke-6. Teman-teman, sebelum kalian nanti mulai memuridkan, ingat, doakan sungguh-sungguh. Siapa murid-murid yang akan Tuhan kasih bagimu untuk engkau muridkan. Doakan sungguh-sungguh. Lukas 6 pasal yang ke-12, ya. Saya bacakan buat kita. Lukas 6 pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Maaf. Lukas pasal 6 ayat yang ke-12. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ini menjadi contoh. Sebelum Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama itu pun, saya yakin Yesus sudah berdoa kepada Allah Bapa di surga. Tetapi itu masih encounter yang pertama, the first encounter. Ya. Ada 2 orang, Petrus dan Andreas. Dan mereka langsung dikatakan meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Ya. Meninggalkan jalannya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan profesi nelayannya, mengikut Yesus. Yesus tidak menyuruh kalian, tidak menyuruh kita meninggalkan profesi sebagai mahasiswa. Yesus tidak menyuruh saya meninggalkan profesi sebagai dosen pada saat ini untuk menjadi penjala manusia, tidak. Tetapi di dalam status kita sebagai mahasiswa, kalian, saya sebagai dosen, kita mengerjakan panggilan pemuridan untuk menjala manusia. Ini memang murid-muridnya meresponi mereka sebagai rasul, ya. Tapi lihat yang paling penting di sini, komitmennya. Komitmen untuk sungguh-sungguh mengerjakan panggilan itu dengan setia. Tetapi lihat bagaimana Yesus melakukannya. Dia pergi ke bukit, berdoa semalam-malaman kepada Allah, lalu dia panggil murid-muridnya, lalu dia pilih. Dari antara sekian orang yang mengikuti dia, ada dia pilih 12 orang rasul. Dan dia memberikan chance kepada Yudas Iskariot. Walaupun pada akhirnya Yudas Iskariot mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Itu bukan kehendak Tuhan. Di dalam kedaulatan Tuhan, iya, tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Ada yang gagal, mungkin saja ada yang gagal. Orang-orang yang kita muridkan tidak mau lagi menjadi pembina murid, mungkin saja tidak mau lagi jadi pembina murid. Tetapi kerinduan kita supaya orang-orang yang kita muridkan semuanya bermultiplikasi menjadi pembina murid. Kalaupun dia tidak menjadi pembina murid, hendaklah dia tetap menjadi orang Kristen yang setia. Tidak murtad, tidak menjadi seperti Yudas Iskariot yang mengkhianati Kristus. Ingat teman-teman, bawa dalam doa. Ya. Sebelum kalian memilih murid, sebelum angkatan 2021 datang, bawa dalam doa. Minta pimpinan Tuhan. Minta hikmat Tuhan, pertemukan, minta Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang Tuhan mau untuk jadi murid-murid kita. Sebutkan di dalam doamu. Kalau kamu sudah tahu, mereka sudah datang di kampus nanti, kamu sudah tahu siapa saja orang-orang Kristen yang mengatakan diri sebagai orang Kristen, ya doakan nama-nama siapa yang Tuhan mau, supaya mereka menjadi murid-murid yang setia di dalam bimbinganmu, di dalam penggembalaanmu, di dalam pemuridanmu. Sama seperti Yesus, berdoa semalam-malaman. Artinya berdoa sungguh-sungguh, bukan masalah semalam-malaman, tapi sungguh-sungguh kepada Bapa. Ya. Sungguh-sungguh kepada Bapa. Mungkin waktu saya sudah mau selesai. Ya? Belum? Oke. Terakhir nih, saya akan masuk kepada bagian yang terakhir. Nah, ini dia, teman-teman.
Kita ke Matius pasal yang ke-28, bagian yang terakhir. Ini nama Matthew disebut-sebut melulu di sini. Karena memang Matthew itu make disciples. Ya. Matthew, to make disciples of all nations. Ya. Matius 28. Matius 28. Apa ada Ralpi di sini? Apakah Ralpi bisa membaca dari Sorong? Boleh silakan Mak Ralpi. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Silakan, kalau ada Ralpi, silakan dibaca Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20 berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Terima kasih, Ralpi. Apa Sir. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk apa tadi, Ralpi? Pergilah. Iya kan? Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Iya kan? Lalu apa? Iya. Baptislah mereka dalam nama Allah Tritunggal, ya kan? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Selalu dimulai dengan pertobatan, teman-teman. Untuk menjadi seorang Kristen yang sejati, untuk menjadi seorang murid yang sejati, selalu dimulai dengan pertobatan yang sejati. Teman-teman bisa dengar saya kan? Saya ada masalah microphone issue kayaknya. Bisa, Sir. Oh ya, thank you. Mohon maaf karena muncul di layar saya microphone issue. Jadi selalu dimulai dengan pertobatan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Allah Tritunggal. Itu yang menjadi dasar iman kita. Kita tidak percaya dengan Allah-Allah lain kecuali Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita bertobat, kita dibaptis secara roh ya, di dalam nama Allah Tritunggal. Kita menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh ketika kita mulai komitmen mengatakan I believe in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Ya. Tanda kutip ini kalimat syahadatnya kita, teman-teman. Kalimat syahadatnya kita. Jadi baptislah mereka, tapi kemudian ajarlah mereka. Teach them. Teach. People need to become Christians, and people need to be taught how to think and feel and act as a Christian. That is a disciple. Jadi, how be taught how to think and feel and act. Jadi, ajarlah mereka mengapain? Melakukan. Jadi, bukan menghafalkan saja, ya teman-teman. Jadi, kalau jadi Kristen harus hafal 200 ayat Alkitab. No. That's not the purpose. That's not our aim. How many verses you remember, you memorize, that's not the most important one. But that's important. Yeah? When you memorize, when you remember, then you can think and then you know how to act. But our calling is to teach them, to do, to act. Jadi, ajar mereka melakukan, to do, melakukan segala sesuatu, everything that I have commanded you, yang telah kuperintahkan kepadamu, kata Yesus. Jadi, baptislah mereka, artinya kita meminta mereka untuk berkomitmen dalam arti bertobat, percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Di dalam proses pemuritan itu dimulai dengan pertobatan, lalu hidup kudus ini, pengudusan, sanctification inilah kita diajar untuk melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan untuk kita lakukan dalam firman-Nya. Tuh, pertobatan dan pengudusan. Ya. Berarti hidup kita berbuah. Dan ingat di sini, ketahuilah aku menyertai kamu.
I will be with you to the very end of the age, kata Tuhan Yesus. I will be with you. Artinya ketika kita melakukan proses pemuritan ini, ketika kita melakukan pekabaran Injil dan pemuritan ini, kita disertai oleh Allah. Kita dipimpin oleh Kristus. Kita dikuatkan oleh Roh Kudus. Allah Tritunggal itu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jadi untuk apa khawatir? Untuk apa khawatir? Untuk apa kita takut? Mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus khawatir? Mengapa kita merasa aku tidak tahu banyak hal? Aku masih pemula. Aku masih orang Kristen yang baru lahir baru. Aku masih orang Kristen yang tahu dikit Alkitab. Yang hanya bisa hafal beberapa ayat Alkitab. Itu bukan yang utama. Tapi proses itu tetap berjalan. Proses itu akan tetap berjalan. What is your vision for discipleship ministry? What is your vision for discipleship ministry? Ya, Tuhan Yesus tadi membuka Matius 4. Ya, dia sudah mengatakan dari awal. Saya selalu mengatakan kepada adik-adik yang saya pimpin. Ya, kepada adik-adik yang saya pimpin di kelompok. Kamu dipanggil untuk menjadi pembina murid loh. Ya, dipanggil menjadi murid yang memuridkan kembali. Ya, dari awal saya sudah katakan. Next time, when your time is come, you have to be ready. Ready or not ready? Ya, you have to be ready. Ready or not ready? You have to be ready. Ya. Saya mengatakan ini karena saya sudah pernah dikatakan 23 tahun yang lalu. Ladang sudah menguning. Sudah siap untuk dituai. Siapa yang menjadi penuainya? Orang-orang yang mau dipanggil. Orang-orang yang mau dipakai. Orang-orang yang mau mengatakan ya. Nah ini. Mari ikutlah aku. Come and follow me. I will make you the fishers of men. Lalu mereka pun segera teman-teman. Immediately they left their nets and follow Jesus. Ya. Dan menjalani kehidupan 3,5 tahun bersama Yesus. Sampai Yesus disalib, mereka kucar-kacir. Kemudian Yesus bangkit dari kematian. Lalu mereka punya keberanian. Lalu Yesus memberkati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Matius 28. Karena itu, go, pergilah. Make disciples of all nations. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah muridku dari semua bangsa. Make disciples of all nations. Make disciples of all nations. Make disciples of all nations. Siapapun yang datang ke Presiden University, dari manapun dia datang sebagai mahasiswa, Injil itu juga buat dia. Make disciples of all nations. Make disciples of all cultures. Make disciples of all people. Make disciples of all students. Make disciples of all the people of God. Baptislah mereka, ajarkan mereka firman Allah, berikan contoh, hiduplah sebagaimana, seperti Paulus tadi katakan, sebagai ibu yang mengasuh dan merawati, sebagai ayah yang menasihatkan dan menguatkan. Jangan khawatir. Don't worry. God will be with you always to the very end of this age. Kalau saya mengingat pelayanan saya bertahun-tahun lalu waktu saya masih mahasiswa itu, saya ingat sekali. Saya memimpin kelompok kecil juga di Trisakti dari Depok. Saya naik bus dulu, busnya sangat jelek begitu ya. Busnya sangat jelek. Busnya sering macet-macet seperti Kopaja kalau di Jakarta, teman-teman yang tahu Jakarta begitu ya, menyeramkan sekali begitu. Saya itu naik bus dari Depok ke Trisakti, Grogol tuh daerahnya, itu 2 jam teman-teman, hanya untuk memimpin kelompok kecil 2 jam juga, hanya untuk memimpin small group 2 jam. Saya juga naik bus 2 jam, pulang lagi 2 jam. Gitu. Sudah lelah, sudah capek, besoknya harus kuliah lagi. Saya ingat betul, tapi ada buahnya. Ada buah. Sampai sekarang
Setelah saya tahu mereka sudah berkeluarga, ada yang kontak saya. Halo Bang Joni, ini saya dulu, si David. Yang kita kelompok kecil dulu di Trisakti, STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti. Angkatan 2000, teman-teman. Angkatan 2000. Masuk kuliahnya tahun 2000. Dia sekarang sudah punya anak juga seperti saya. Punya 2 anak begitu. Saya tanya bagaimana kehidupanmu? Saya bergereja di gereja ini, Bang Joni. Berapa punya anak? Masih melayani? Masih. Bagaimana kehidupan pekerjaanmu? Bagaimana engkau mengintegrasikan imanmu dengan pekerjaanmu? Puji Tuhan, Bang Joni. Tuhan selalu menyertai kami, keluarga kami, dan sebagainya. Luar biasa. Saya menyadari itu 20 tahun yang lalu. Saya memberikan diri untuk melayani mereka. Saya memimpin mereka, terpanggil untuk memimpin di Trisakti, dari UI saya, dari Depok saya. Saya berpikir waktu itu, ini bakal berguna nggak ya Tuhan ya? Bakal mereka respon dengan baik ya? Bakal hidup mereka itu diubahkan ya? Tapi sepanjang kalau kita mengerjakan di dalam kasih karunia Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, di dalam firman Allah, teman-teman, jangan usah khawatir. Serahkan semua kepada Tuhan. Tugas kita hanya menjadi gembala, memimpin, menyampaikan. Mengenai masalah selanjutnya itu Tuhan yang pimpin. Di dalam doa, naikkan pujian kepada Tuhan. Di dalam doa, sampaikan nama mereka kepada Tuhan. Orang-orang yang kamu pimpin selalu sebutkan di dalam doa. Maka Tuhan yang akan menolong mereka untuk bertumbuh dan menjadi kuat, menjadi berkat pada akhirnya. Menjadi murid-murid yang setia, sebagaimana engkau setia. Menjadi pembina murid bagi mereka. Ya, memang ini masih akan lama mungkin, ya. Angkatan 2001 belum datang. Tetapi ini persiapan, equipment. Ya. Equipment. Makanya Tuhan memimpin kalian. Setelah ini kita bisa diskusi. Nah, kalau nggak saya salah sampai jam 2 Matthew buat, ya. Setelah ini, setelah kalau ada pujian nanti, ada hal yang mau ditanya, ada hal yang mau didiskusikan, silakan. Saya akan tetap di sini sampai jam 2 sesuai dengan jadwal kita. Tapi sampai di sini saya selesai untuk sharing firman Tuhan dan pengalaman hidup. Mari kita berdoa. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami boleh belajar kembali dari firman-Mu. Dari Alkitab yang adalah sumber dari kehidupan kami, yang menuntun hidup kami, memimpin jalan kami, dan mengarahkan langkah kami, supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau setia menjaga firman-Mu dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Kami juga yakin Engkau setia menjaga anak-anak-Mu di Presiden University. Engkau setia memanggil anak-anak-Mu yang setia untuk menjadi pembina murid bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan datang, bagi siapa mereka yang kami tidak tahu, siapapun mereka itu, kami serahkan kepadamu, biar Engkau yang pimpin, supaya Engkau yang menempatkan mereka bagi setiap kami yang memberi diri untuk menjadi pembina murid. Terima kasih Tuhan, dari teladan Tuhan Yesus sendiri kami melihat Engkau memanggil murid-murid-Mu untuk mengikuti Engkau, dan Engkau juga memanggil kami untuk mengikuti Engkau, dan Engkau juga memanggil murid-murid kami nanti untuk juga mengikuti Engkau. Dan Engkau mengutus kami untuk menjadi penjala manusia. Kami harus mengajar mereka akan firman-Mu. Kami harus memberi contoh kepada mereka akan firman-Mu. Tetapi semuanya itu terintegrasi dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut. Mungkin kami bisa gagal, tetapi firman-Mu tidak pernah gagal. Mungkin kami bisa gagal, tetapi Engkau tidak pernah gagal. Maka ketika mereka melihat kepada Engkau yang tidak pernah gagal, mereka tidak akan kecewa. Walaupun mungkin kecewa mereka melihat kami, akan contoh hidup kami mungkin masih ada yang belum sesuai dengan firman-Mu. Tetapi ketika kami juga bertobat, kami juga memohon ampun, kami juga kembali hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kami juga akan terus boleh menjadi contoh bagi mereka. Berkati Tuhan dari generasi ke generasi, supaya Injil itu terus bertransformasi dan terus disampaikan, tidak pernah berhenti, dan pelitanya boleh terus menyala di kampus Presiden University. Terima kasih.
Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kami serahkan waktu selanjutnya. Kalaupun ada diskusi di antara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan, saya kembalikan kepada MC. Thank you Mr. Johnny atas firman yang disampaikan pada siang hari ini. Aku Sama-sama. mau sedikit. Ya, Mister? Sama-sama Sachi. Sachi ya namanya. Wah, ini nama Jepang ya, tapi ditambah Sachikan. Jadi nama Jepang, nama Cina, nama Indonesia. Oke. Silakan. Berikut aku mau sampaikan beberapa poin dari firman-firman sebelumnya. Yang pertama itu, Kristen itu tentang hubungan. Ini tentang personality kita dengan Tuhan Yesus. Kita bertumbuh bersama dalam Tuhan Yesus. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan, kita hidup dalam sukacita. Walaupun di cover kita lawan Kristen, tapi dalam kita masih ada kedagingan, maka kita belum sepenuhnya menang dalam Yesus. Hidup kita itu berbuah dan kudus, maka hidup kita jauh dari kedagingan. Hidup kita adalah hidup yang jujur, integritas yang apa adanya. Persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan itulah ibadah yang sejati. Visi pemuritan adalah kita mendengar panggilan dari Tuhan. Kita bisa menarik generasi-generasi yang baru untuk masuk ke dalam Yesus Kristus. Kita sebagai investor yang menginvestasi hidup kita dalam pekerjaan Tuhan. Komitmen kita lah yang terpenting dalam menerima panggilan Tuhan. Bawalah dalam doa, dalam setiap kita ingin memilih murid, biarlah murid yang kita pilih dalam pimpinan Tuhan adalah anak-anak yang setia dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah menjadi murid yang sejati, dimulai denganlah pertobatan. Selanjutnya kita masuk ke sharing Q&A session. Kalau ada teman-teman, terima kasih, luar biasa. Ini apa kesimpulan? Ya. Thank you, sir. Oke, selanjutnya kita masuk ke Q&A session. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung dipersilakan raise hands, atau kalian boleh tulis di chat box, atau kalian bisa langsung open mic. Oh iya, sir. Udah ada pertanyaannya, sir? Ya, terima kasih. Oh, ada Jethro Lucas. Wah, terima kasih Jethro Lucas. Nambah kita ini ya. Yang laki-laki ya. Tambah yang laki-laki. Saya mau bertanya, terkadang kita sebagai manusia kalau jenuh mencari pelariannya ke hiburan. Sementara seperti game, YouTube, Netflix, dan apakah hal ini membuat kita melenceng dari visinya Tuhan atau bahkan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Oke. Iya. Dalam arti yang sebenarnya melenceng dari visi Tuhan dan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, saya bilang iya. Dalam arti kalau yang kita lakukan itu tidak punya makna sama sekali dalam relasi kita dengan Tuhan, ya kan? Kalau kita merasa jenuh, kalau kita melakukan pelarian itu kan berarti kita ingin melarikan diri dari kejenuhan, ya kan? Kita melarikan diri dari kejenuhan. Pertanyaannya, apa yang membuat kita jenuh? Teman-teman, kalau kamu mengalami suatu permasalahan, kamu harus cari tahu root cause-nya apa. Ya. Apa sih sebenarnya masalah utamanya, akar masalahnya, supaya kamu tahu memberikan solusi yang tepat. Apakah pelarian itu menjadi solusi yang tepat kalau kita mengalami jenuh? Ya. Nah, jenuhnya ini karena apa? Apakah karena stres, karena banyaknya tugas? Apakah karena stres dalam menjalani disiplin rohani kekristenan itu? Misalnya saat teduh, baca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu. Apakah jenuh karena itu? Mungkin Jethro boleh sharing singkat supaya kita tahu betul-betul kejenuhan Jethro ini, supaya ini tidak hanya saya menjawab secara general atau abstrak begitu, mengawang-awang. Mungkin silakan Jethro. Jadi kita sifatnya ini aja, diskusi, dialog begitu. Silakan. Oke, sir. Thank you, sir. Mungkin kalau dari aku sih, kayak kita ada banyak tugas, atau mungkin kegiatan yang diulang sehari-hari kayak kuliah, rutinitas sehari-hari gitu deh, sir. Ya, kalau kamu, ya, thank you untuk sharingnya. Saya bisa membaca. Kalau kamu membuat pelarian itu untuk refreshing, ya, refreshing leisure itu kan nggak salah. Refreshing itu kan memang bagian dari ritme hidup kita kan. Ada ritme walk and rest, right? That's the balancing life, a dynamic balancing life. Walk
and rest. Jangan semua kita habiskan untuk bekerja. Sebagai student, kita bekerja, kita sampai Sabtu Minggu juga kita habiskan untuk mengerjakan tugas. Tidak. Ada waktu, Sabtu oke, boleh. Karena 6 hari kita bekerja. Tapi Minggu, ya waktu untuk kita bersama dengan Tuhan. Kalau saya sekarang, apalagi dalam masa WFH ini, ya saya membuat Minggu itu lebih banyak untuk baca Alkitab, baca firman Tuhan, untuk refreshing, untuk baca buku-buku rohani seperti ini misalnya. Bill Hybels, Making Life Work. Saya baca buku-buku seperti ini, Great Commission misalnya. Atau ya itu tadi, saya baca Alkitab, NIV, Study Word, NIV, Holy Bible, begitu. Ya, jadi saya menggunakan waktu untuk ya benar-benar bersama dengan Tuhan, begitu. Karena ya waktu Tuhan, waktu Sabat, begitu. Ya. Tapi kalaupun kamu mengambil pelarian tanda kutip tadi, pelariannya dengan melakukan sesuatu yang laser, ambil makna di dalamnya, ya. Karena pertanyaannya kan, what I am here for, ya. Untuk apa saya ada di dunia ini? What is the meaning of my life? Apa sih makna hidup saya? Kalau kita tidak bisa mengambil makna dari aktivitas yang kita lakukan, itu kan yang namanya useless, wasteless, sia-sia. Kamu gunakan waktu untuk main game, kamu gunakan waktu untuk nonton YouTube, kamu gunakan waktu untuk Netflix, tapi kamu tidak dapat makna di dalamnya yang membuat kemudian kehidupanmu kembali disegarkan, begitu. Nah, apakah kamu menyegarkan kehidupanmu dengan bermain game atau YouTube atau nonton Netflix? Jika itu bisa, ya silakan. Ini tidak ada dikotomi ya, teman-teman. Jethro, semua kita. Tidak ada dikotomi dalam kehidupan itu. Jangan mengatakan bahwa kalau nonton game, main game, nonton YouTube, nonton Netflix itu duniawi gitu. Lalu kalau nonton film Yesus, nonton tentang Rasul Paulus itu surga. Ada dikotomi dalam kehidupan ya. Lalu kalau saya dulu soalnya ada teman-teman saya di kampus kanan ini gitar mereka pakai untuk nyanyi lagu gitu kan. Pas saya ambil, boleh nggak saya pinjam gitarnya? Saya nyanyi lagu Krisye. Saya nyanyi lagu Krisye, saya senang Krisye, saya nyanyi lagu Krisye yang pergilah kasih nana kehidupanmu. Ya tak kalian tahu yang umur saya ya, karena lagu Krisye ya. Jadi saya jadul gitu ya. Saya nyanyikan, terus ada yang marah gitu. Oh, gitar persekutuan gitu. Ini kan gitar persekutuan, nggak boleh dipakai untuk nyanyi lagu-lagu dunia begitu gitu. Saya bingung. Hah? Ini konsep dari mana gitu? Konsep dari mana ini? Lagu persekutuan nggak bisa dipakai untuk nyanyi lagu Krisya begitu. Kalau saya nyanyi lagu setan ya oke lah, nggak boleh gitu. Ya, tapi kan kepada bendanya gitu, tapi kepada kontennya gitu. Nah, makanya saya katakan kalau memang itu adalah cara kamu untuk melakukan mendapatkan makna secara rohani, karena semua hal yang tanda kutip duniawi ini juga rohani, teman-teman. Kita tinggal melihat, mengambil makna dari dalamnya aja. Kalau kamu main bola misalnya, kamu kan segar, berkeringat, apa makna dari situ? Ya, dengan bermain bola itu saya bisa menjaga kesehatan saya. Mengapa saya terus menjaga kesehatan saya? Supaya saya bisa tetap hidup dengan lama. Hidup yang lama untuk apa? Untuk saya bisa terus melayani Tuhan. Kaitkan kembali kepada panggilan sebagai seorang Kristen. Untuk apa? Ya kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kan panggilan yang umum. Nah, panggilan yang khusus ya dalam profesi kita masing-masing. Profesi kamu sebagai student. Ya bagaimana kamu sebagai student yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kalau memang dengan bermain YouTube, game, atau menonton YouTube, Netflix, kamu bisa menjadi student yang hidup sesuai dengan kehendak Allah, ya lakukan. Tapi kalau tidak bisa, ya jangan lakukan. Karena itu useless, wasteless, meaningless. Itu kira-kira jawaban saya. Ya kalau meaningless kan nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah dalam konteks yang sebenarnya ya kita tidak menikmati relasi dengan Allah gitu. Kita melenceng dari visi Tuhan, ya jelas. Ya kalau Tuhan suruh yang ini, yang itu kita tidak mengerjakan. Ya kita melenceng dari visi Tuhan. Silakan, Ralfi sepertinya mau menyampaikan sesuatu nih. Silakan Ralfi.
Karena saya lihat Ralfi ada open mic ya. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari pertanyaan Jetro atau dari komentar saya. Ada Ralfi? Tidak, Sir. Oh ya, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Silakan, saya kembalikan ke Sachi sebagai moderator. Oke, kalau masih ada yang bertanya silakan. Oh, ada Sir, Kak Matthew mau bertanya di kolom chat box. Oh ya, ya. Jika ada domba yang dulunya kita pimpin, tapi sekarang dia tidak ada kerinduan sama sekali untuk memimpin satu orang pun, apakah artinya usaha pemuritan kita gagal atau sia-sia? Saya katakan tadi bahwa usaha kita gagal atau tidak atau sia-sia tidak ditentukan oleh respon dari orang yang kita pimpin. Tidak. Kalau demikian, kita akan bisa mengatakan Yesus gagal di dalam membina Yudas Iskariot selama 3 tahun. Kalau pada akhirnya Yudas Iskariot mengkhianati gurunya sendiri, berarti Yesus gagal dong. Tidak. Pemuritan yang Yesus lakukan tidak gagal, tidak sia-sia. Bukan karena masih ada 11 orang lain lagi. Bukan karena masih ada Matias di Kisah Rasul kita baca join. Bukan karena ada 500 orang sekaligus yang melihat kebangkitan Yesus di Galilea sebelum dia naik ke surga. Bukan karena itu. Kita tidak dalam pemuritan, ya, seperti saya katakan tadi, gambar yang saya ilustrasikan itu, kalaupun satu ke satu, kalaupun yang satu itu juga tidak lanjut lagi, itu tidak ada dalam arti pemuritan itu gagal. Kalau kita mengerjakan tanggung jawab pemuritan itu, kita sudah memimpin dia, kita sudah menyampaikan firman Allah, kita sudah meminta dia untuk juga sungguh-sungguh bertobat, kita sudah mengajarkan firman Tuhan sehari-hari, memberi contoh. Tapi kalau dia tidak punya kerinduan untuk memimpin, itu Anda tidak gagal. Tidak gagal. Tuhan bisa pakai yang lain. Yang pertama. Yang kedua, mungkin juga dia memimpin nanti, seperti saya katakan tadi, nanti suatu saat ketika dia sudah lulus bekerja, dia teringat kepada pemuritan di kampus, dia pimpin kelompok di tempat kerjanya. Jadi, wish all the best aja kepada orang seperti itu. Wish all the best. Ya, harapkan, rindukan, doakan saja. Suatu saat dia mengingat kembali memori ini, sehingga dia menjalankan proses pemuritan itu dimanapun Tuhan tempatkan dan panggil dia. Tapi saya tidak sekedar maksudnya menyemangati kalian, nggak gagal itu namanya biasa aja, nggak. Bukan, maksud saya bukan begitu. Karena apa? Karena Injil itu sudah kita sampaikan, seperti Yesus juga. Saya merenungkan kemarin, baru tadi malam saya baca ayatnya di dalam pembacaan Alkitab kami di rumah, begitu ya. Yohanes pasal yang ke-13, ya, karena pertanyaan Matthew ini saya jadi teringat. Yohanes pasal yang ke-13, ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid, Yohanes itu membuat pernyataan yang kalau kita renung-renungkan apa hubungannya ya, begitu. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama ini. Lama saya dulu merenungkan ini, tapi saya sudah dapat jawabannya. Dan waktu saya baca tadi malam, saya makin dikuatkan, makin diyakinkan. Sementara itu, Yohanes 13 ayat 1 ya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nah, ayat pertama kan. Tapi tiba-tiba ayat kedua, coba lihat. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ini Alkitab loh yang nulis. Bukan temuannya bapak-bapak gereja gitu. Ini Yohanes yang menulis. Dan Yohanes itu adalah pribadi yang mengasihi Yesus, yang disebut sebagai rasul yang dikasihi. Yang tidak menyebutkan namanya sepanjang Injil ini, dia tidak menyebutkan namanya. Dia hanya menyebutkan sebagai murid yang dikasihi. Ketika ditulis, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi sampai kepada kesudahannya, Yesus tetap mengasihi Yudas Iskariot, walaupun iblis sudah membisikkan rencana, walaupun dia sudah siap dengan rencananya untuk mengkhianati Yesus. Apakah Yesus gagal? Enggak gagal dong. Yesus tidak pernah gagal mengasihi. Ya, love never fails. Love never fails. Kasih itu tak pernah gagal.
1 Korintus 13 ayat yang ke-8 apa yang ke-7 ya? Ayat yang ke-7. Love never fails. Kasih tidak pernah gagal. Kalau kita mengasihi orang yang kita pimpin, orang yang kita layani, kita sudah berhasil memimpin dia. Karena kasih itu yang terutama dan kasih itu yang terbesar. Tinggal tergantung bagaimana dia, apakah dia merespon ulang? Ya, no. Pelayanan itu kan tidak didasarkan kepada respon orang yang kita layani, tidak. Responnya apapun itu terserah. Ya. Kalau dia tidak berespon dengan baik, kata Paulus, kibaskan aja debu. Kebaskanlah debu dari kakimu. Kalau kau menyatakan salam kepada satu kota, kota itu tidak menerima, ya sudah pergi aja dari situ. Ngapain kamu menghabiskan waktumu untuk orang-orang yang tidak mau menerima engkau gitu. Tapi kalau sampai kepada kesudahannya kamu memimpin dia, Matthew tadi, sampai pada kesudahannya seperti Yesus, tapi tetap responnya tidak mau menjadi pemimpinnya, nggak apa-apa. Tidak perlu menyatakan kutuk, tidak perlu mengutuki dia. Ah, bodoh banget kamu ini. Wow, kamu ini gimana sih kamu? Kalau saya sudah memimpin kamu, saya sudah capek-capek. Gimana sih kamu? Kamu kenapa nggak mau menjadi pemimpin kembali? No. Don't do that. Don't do that. Wish all the best. Wish all the best. Hopefully one day he will remember and he will make disciples of all nations. Ya, di mana tempat dia berada. Mungkin tidak di kampus, tapi di tempat kerja atau di tempat profesinya. Setelah itu yang profesi sebelum dia mati. At least kalaupun tidak begitu, tetap menjadi Kristen yang sejati. Tidak murtad, tidak menjadi orang yang kemudian meninggalkan iman percaya, begitu ya. 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan, ya. Love never fails. Terjemahan Inggrisnya itu bagus sekali. NIV, love never fails. Ya. Seperti tadi 1 Korintus Yohanes 13 itu. Yesus mengasihi murid-muridnya sampai kepada kesudahannya. Love never fails. Gimana, Matthew? Gimana menurut Matthew? Ya baik, Sir. Sudah menjawab? Iya, sebenarnya aku itu sih aku ingat Sir Joni pernah menyinggung hal yang sama juga tahun lalu, tapi mungkin aku lupa. Jadi ini sebagai reminder aja ke aku. Thank you, Sir. Oke. Thank you, reminder ya. Ya. Silakan, masih ada yang mau berdiskusi? Ada pertanyaan? Coba saya cek di. Sir, saya mau bertanya. Okay. Oh, silakan, Febriola. Febriola. Iya, Sir. Kampu Bolon. Jadi, Sir, kalau dibilang itu kan saya itu seorang anak yang baru memulai komitmen dengan Tuhan. Nah, kalau ditanya, Sir, layak nggak saya itu melakukan pemuridan dengan pengetahuan firman yang masih sangat kurang? Dan bagaimana jika saya itu sudah dimuridkan atau setidaknya tahu bagaimana pemuridan itu dilakukan, namun masih bingung, dan bagaimana saya mengambil langkah pertamanya, Sir? Terima kasih, Febriola. Ini pertanyaan yang sangat tajam begitu ya, dan sering dipertanyakan oleh mahasiswa kalau mengikuti pembinaan seorang pembina murid seperti ini. Teman-teman saya juga dulu mempertanyakan hal yang sama waktu di kampus ya. Saya katakan dengan tegas seperti tadi di slide yang saya tunjukkan, apakah kamu punya desire untuk memimpin? Itu pertanyaan yang paling penting mungkin, Febriola ya. Apakah kamu punya desire? Tuhan kan tidak meminta kita, Tuhan tidak membutuhkan kemampuan kita sebenarnya. Tanda kutip ya teman-teman. Tuhan lebih meminta kemauan kita. Tuhan tidak meminta terlebih dahulu kemampuan kita. Ketika Petrus melihat Tuhan, ketika mereka kecapean setelah waktu mereka menyusuri Danau Galilea pada malam hari itu kan, Tuhan Yesus muncul di Danau Galilea seperti hantu begitu di atas air. Lalu Petrus melihat ada Tuhan di sana. Terus dia bilang, bolehkah aku menuju kamu? Bolehkah aku datang kepadamu? Silakan. Lalu Petrus berjalan kan di atas air. Itu dicatat oleh Alkitab. Itu bukan dongeng, itu bukan mitos. That is fact.
Itu fakta. Petrus yang juga baru mengikut Yesus, yang tidak tahu banyak tentang firman Allah, ya, mereka orang bodoh-bodoh kalau kata orang Batak gitu ya. Orang bodoh-bodoh. Nelayan. Apa sih pengetahuan seorang nelayan? They don't know anything. Teman-teman pernah baca nggak Kisah Rasul pasal yang keempat? Gitu. Coba ya saya tunjukkan ya, supaya kamu percaya ya. Ketika Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama itu, di hadapan mahkamah agama, Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang keempat, mudah dihafal ini ayatnya. Ya. Ya. Mana dia ayatnya itu? Sebentar. Ayat yang sangat marah, banyak memberitakan mereka ditangkap, tetapi di antara mereka percaya. Bukan ayat yang keempat. Ayat yang keempat itu 5.000 orang percaya, ya lelaki. Tapi bukan itu yang saya mau sampaikan. Ayat yang ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13, ya. Jadi ayat 12 kan menulis, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu kesaksian dari Petrus pada saat dia dipenuhi Roh Kudus. Dari ayat 8 ditulis. Jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Nah, ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Loh, ayo. Orang biasa yang tidak terpelajar. Mereka nggak pernah di bangku kuliah. Orang biasa itu kayak gini nih. Orang yang tidak punya apa-apa, yang orang apa sih istilahnya? Wong cilik gitu, istilahnya, wong cilik. Yang kalau kita ketemu di kaki lima, itu orang biasa gitu. Wong cilik. Yang tidak punya apa-apa dan juga tidak terpelajar. Jadi dari segi materi mereka nggak punya apa-apa, dari segi intelijensia juga mereka nggak ngerti apa-apa. Tapi sidang itu melihat keberanian. Dan lihat ayat yang ke-8, Febriola, teman-teman. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Filled by the Spirit, by the Holy Spirit. Jadi yang terpenting itu bukanlah pengetahuan kita. Itu orang Farisi ahli Taurat, mereka tersandung. Karena apa? Karena pengetahuan mereka. Punya banyak pengetahuan, tetapi mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka punya banyak pengetahuan, tapi mereka sendiri mengingkari firman Allah. Mereka menjadi orang-orang yang munafik. Tahu banyak, tapi tidak melakukan firman Allah sama sekali. Maka mereka menghambat orang lain untuk datang kepada Allah. Mengerikan sekali hidupnya orang Farisi dan ahli Taurat itu. Maka susah kan dari mereka bertobat kan? Susah. Karena apa? Karena udah merasa pintar, merasa paling benar, merasa paling jago, merasa paling tahu semua firman Tuhan, perjanjian lama. Padahal mereka tidak tahu yang mereka hadapi Yesus, Mesias itu sendiri. Nah, yang kamu minta dalam doa itu adalah berikan Tuhan kebijaksanaan dan penuhi aku dengan Roh Kudus. Senantiasa. Fill me with your Holy Spirit. Always. When you start to teach, when you start to share, when you start to show the Bible to them, to your member, of your discipleship member, ask God to fill you by the Holy Spirit. Ask God to give you the wisdom. Sehingga mereka melihat bahwa kata-katamu itu sesuai dengan hidupmu. Ya. Jadi seberapa sedikit pun yang kamu tahu, segitu yang kamu lakukan. Itu artinya apa? 100% dong. Ya enggak? Kalau kamu tahu 5 hal, tapi kamu mengerjakan 3 hal, itu cuma 60%. Lebih bagus orang yang tahu 3 hal, dia kerjakan 3 hal, 100%. Kita bicara soal quality, it's not about quantity. Ya. Memang kalau dalam sidang tesisnya engineering, selalu harus ada quantity ya. Nah itu bisa tanya sama bokap, sama bapak kan. Kalau dalam sidang engineering, kita nggak boleh hanya qualitative research, betul. Tapi dalam sidang engineering, kuantitatif itu karena apa? Karena hasil dari kualitatif. Kita mengatakan bagus, kita mengatakan baik, mana bagus baiknya? Tunjukkan hasilnya, buktinya. Gitu. Lalu kita lihat, oh, cuma bisa 60%. Karena kita mengadakan percobaan 10 kali, yang berhasil cuma 6 kali. It's okay. Tapi ada hasilnya.
Ya kan? Ada buahnya. It's okay. Nah, kalau kamu dalam kondisi begini, punya tahun 5 tapi ngerjakan 3, usahakan kerjakan yang 2 lagi. Supaya semuanya 100%. Tapi kalau kamu baru tahu 3, ya kerjakan 3-3-nya. Supaya apa? Supaya orang lain melihat kualitas hidup kita, contoh hidup kita itu selaras, otentik, gitu. Tidak munafik. Ya, itu mungkin itu jawaban saya kepada Febriola. Jadi, kalau kamu nanti merasa banyak hal yang kamu tidak mengerti, kan masih ada banyak kakak-kakak komsel yang lain, yang senior. Masih ada pembina rohani. Ada Pak Mahyoni, ada Pak Wilson, ada Bu Grace, ada Pak Johan Runtuk, ada saya. Kalau kita masih semua di Presiden University, ya kita bisa jadi pembina kan? Kamu bisa tanya. Aksesnya langsung 24 jam, tidak ada masalah gitu. Tapi yang paling akses yang paling tinggi siapa ya? Sama Tuhan Yesus sendiri, sama Allah Bapa, sama firman-Nya. Kalau Pak Joni, Pak Joni lah, kalau Bang Joni saya bilang Bang aja ya. Kalau saya misalnya Bang Joni tidak bisa dihubungi karena tidur, kamu butuh mendesak ya. Ada Alkitab nih, ada firman Allah. Gitu. Baca firman Allah, memberikan penguatan supaya tidak khawatir, memberikan keyakinan, memberikan pertolongan begitu. Yang 24 jam bisa diakses dalam doa. Dalam firman Allah selalu mendengar kita misalnya gitu. Jadi don't worry if you have the desire, don't stop the flame ya. Jangan siram dengan api, jangan siram dengan air, itu api yang sedang membara dalam dirimu. Jangan siram dengan air ya. Jangan biarkan itu padam, malah let the fire, let the flame burning always, ya kan? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Gitu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu Roma pasal 12 ayat 12. Itu tanggapan saya kepada Febriola. Kira-kira menjawab nggak Febriola sebelum kita masuk ke pertanyaan Ayu? Terjawab, Sir. Thank you, Sir. Sangat memberkati sekali. Terima kasih. Iya. Oh, tadi Roma 12 ayat 11, saya lupa. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Kata-kata itu, let the flame burning. Nah itu. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Jadi jangan biarkan kendor. Malah terus-menerus. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Ayu di sini bertanya, kita sebagai anak Tuhan sudah semestinya memberitakan Injil dan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Namun saat kita diberikan kesempatan menginjili orang yang lebih tua dari kita, malah kita direndahkan dan dikatakan kita masih kecil untuk hal penginjilan. Hal apa yang mesti kita lakukan? Terima kasih, Sir. Hal yang pertama yang harus dilakukan, sampaikan begini, terima kasih Bapak atau Ibu sudah mau mendengar berita Injil yang saya sampaikan. Sampaikan terima kasih pertama-tama. Kenapa terima kasih? Karena ketika kamu sampaikan itu kan dia bereaksi. Dia marah gitu. Dia merasa direndahkan, kayak merasa digurui, kayak merasa diajarin. Kalau orang Batak bilang, hari botoho. Ya. Dan jatuh siho, geleng dong ho. Ya. Kalau bahasa Batak Toba ya, sorry ya, bagi yang nggak mengerti. Saya terjemahkan, apa yang kau tahu? Kau nggak ngerti apa-apa. Kau masih kecil, anak bawang, anak ingusan begitu. Ini orang tua nih, ini udah tua renta nih, udah banyak umur nih. Kamu menggurui saya. Ya. Apa yang kau tahu? Apa yang kau ngerti? Ya kalau orang Batak memang sering ngomong begitu. Kenapa? Karena itu budaya Batak memang sering, budaya negatifnya Batak sering menganggap anak kecil itu tidak tahu apa-apa, gitu ya. Baru anak ingusan, nggak ngerti banyak begitu. Jadi apa yang bilang terima kasih dulu. Yang kedua tanya gitu, mengapa ibu atau bapak marah? Apakah ada yang salah dari cara saya menyampaikan? Ya. Maksudnya kita berespon dengan baik saja. Kalau memang pada akhirnya kemudian dia tidak setuju atau dia marah, ya bilang saja terima kasih sudah mendengar dan saya tidak mau berdebat kursir yang tidak perlu. Ya. Saya kalau memang itu karena kamu tergerak untuk menyampaikan berita Injil kepada dia, sampaikan dengan baik, teman-teman. Ya kita kalau kita direndahkan, kita dikucilkan, ya nggak apa-apa.
itu memang sudah bagian dari panggilan kita pemberita Injil. Paulus juga begitu, Yesus juga begitu. Kita tidak perlu membalas, kita tidak perlu mencaci maki, kita tidak perlu mengutuk, kita tidak perlu berdoa saja supaya seperti doa Tuhan Yesus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan jangan ciut, jangan tawar hati. Ya, itu baru pertama kali. Lanjutkan terus, beritakan Injil. Don't worry, don't give up. Go ahead begitu. Terus, jangan takut. Oh, nggak dengar ya? Coba saya tutup dulu ini saya. Enggak, sir. Tadi speaker saya, sorry. Bagi yang lain mereka bisa dengar kok, sir. Iya, saya tutup wajah saya ya. Ya. Oke. Jadi teman-teman jangan takut, itu baru pertama kali. Lanjut terus. Kalau Tuhan gerakkan hatimu, Roh Kudus memenuhi hatimu untuk beritakan Injil, jangan tahan-tahan. Jangan tahan-tahan. Sampaikan. Tapi sampaikan dengan penuh etika, dengan baik. Sampaikan dengan hormat begitu. Bahwa memang engkau ingin memberitakan Injil. Sampaikan. Apakah menjawab Ayu? Ayu Alright, apakah menjawab? Sangat terjawab, Sir. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sepertinya kamu di Papua, bukannya? Tidak? Iya, Sir. Sekota sama Raffi. Di Oke. Sorong. Oh, di Sorong ya, di Sorong. Oke, di Sorong. Ya, saya teringat dulu di pelayanan perkantas saya pernah ketemu dengan teman-teman dari Papua tahun 2000 di Camp Nasional Mahasiswa se-Indonesia. Oke, baik. Thank you Mr. Johnny atas sesi Q&A-nya. Mungkin tadi pertanyaan William itu pertanyaan yang terakhir, Mr. Sekarang kita lanjut ke next agenda, yaitu photo session. Diharapkan semua open kameranya. Kami silakan. Oke, baik teman-teman yang belum on cam, yuk kita akan ambil foto sebelum Mr. Johnny leave. Yuk, Priscilla, Kak Eskia, Hani, Kak Holly. Aku kasih 5 detik ya, teman-teman. Halo Jo, open kamera Jo, supaya jangan ITB-nya yang kelihatan Jo. Supaya jangan ITB-nya yang kelihatan. Harusnya di balik itu Presiden University Jo. Oke. Malu dia. Teman-teman. Rio, Gigi, Tare, oke. Kalau belum bisa nggak apa-apa. Oke teman-teman, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Thank you Mr. Johnny. Sama-sama. Ya, oke. Jadi kita akan ketemu berikutnya ya. Ya. Jadi saya akan diskusi dengan Matthew ya. Dan kita akan buat itu seperti tahun lalu supaya clear dan jelas teman-teman pembinaannya berapa lama. Jadi ya doakan terus ya, mohon doakan, terus doakan. Siapapun nanti akan membawakan supaya tetap firman yang dibawakan benar-benar memperlengkapi sungguh-sungguh. Efesus 4 ayat 12-13 itu ya, memperlengkapi kita menjadi pelayan Tuhan yang dewasa di dalam Kristus. Oke, saya bisa duluan live berarti ya, karena kalian mungkin akan ada yang kalian akan kerjakan, lanjutkan. Saya duluan live ya, supaya kalian tidak merasa di-watch sama saya. Oke, bye-bye. Thank you semua. Bye-bye. Oke. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Silakan ke Kelly. Silakan Kelly. Kok live? Oke. Itu Sarah sudah live duluan, Kak. Ya udah. Oke, mari kita satukan hati kita agar setiap firman yang sudah disampaikan oleh Sir Johnny bisa menjadi rema dan pegangan dalam hidup kita. Mari kita angkat penyembahan kita sejenak. Tuhan menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untukmu, cemerlang bagai awan sembunyi.
serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hikmat tulusanmu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih. Mari teman-teman, sebelum kita menutup Komsel training ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini ya Bapa, dalam keadaan sehat ya Bapa. Sehingga kami juga bisa menjalankan Bapa ibadah ini Bapa dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kiranya lewat Komsel training ini kami bisa semakin lagi bertumbuh Tuhan, berakar ya Bapa, dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga lewat hamba-Mu Bapa, Serjoni yang sudah menyampaikan firman-Nya, agar Engkau berkati pelayanannya kemanapun mereka berada ya Bapa. Dan juga berkati keluarganya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk kami ya Bapa, agar kami yang telah menerima ya Bapa, bisa memberitakan ya Bapa Injil ya Bapa, dan juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, mari kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih semua, jangan lupa ya hadir di Komsel Training selanjutnya, yaitu tanggal April 24. Dan waktunya 9 sampai 11 pagi. Jadi jangan lupa teman-teman. Untuk info selanjutnya bakal di soundingan nanti di grup chat dan di soundingan OA line call. Thank you semua. Have a good day.